Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat tetap dalam Islam, iman, dan nikmat sehat yang tidak akan pernah terbeli dengan apapun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini guru ini masih bisa menyampaikan materi pagi ini, yaitu tentang akuntansi keuangan dengan materi pokok yaitu petty cash atau kas kecil. Biarpun dalam kondisi pandemi ini tetap kita semangat ya untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tetap semangat karena namanya belajar itu tidak harus dengan tatap muka, dengan media apapun sekarang ini kita bisa menambah pengetahuan, menambah skill kita. Yang penting niat dan tekad kita untuk ingin menjadi lebih baik. Kita masih tetap dalam program keahlian akuntansi keuangan dengan paket keahlian akuntansi keuangan dan lembaga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan kas kecil. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi dan tujuan kas kecil. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tentang sistem pencatatan dana kas kecil. Dan yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi pemeriksaan saldo kas kecil. Apa itu kas kecil? Apa itu petty cash? Uang petty cash atau cash kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Sebuah perusahaan dalam melakukan operasionalnya atau menjalankan usahanya memerlukan biaya-biaya, mengeluarkan biaya-biaya. Nah, itu ada biaya yang relatif besar, ada yang relatif kecil. Relatif kecil itulah yang kita biayai dengan kas kecil. Nah, kas kecil itu, yang kecil itu apanya? Yaitu nominalnya dan transaksinya sering terjadi. Nominalnya kecil. Nah, kecilnya tuh kecil itu berapa rupiah atau berapa? Standarnya minimal itu berapa? Setiap perusahaan itu berbeda-beda ya untuk menetapkan berapa minimal yang dibiayai oleh kas kecil atau berapa maksimal yang dibiayai oleh kas kecil. Masing-masing perusahaan itu berbeda. Perusahaan A itu misalnya minimal 2 juta ya, minimal 2 juta. Maksimal 2 juta. Ada perusahaan B yang maksimalnya 1 juta ya. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda dalam menetapkan jumlah maksimal ya. Itu tentang kas kecil. Jadi yang namanya kecilnya seberapa itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan ya. Maksimal nilai berapa dibiayai dengan kas kecil. Sekarang kas kecil menurut beberapa ahli itu ada menurut Sumarsono yaitu sejumlah uang tunai yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran tertentu. Menurut Zaki Batriawan, yaitu kas kecil adalah uang kas perusahaan yang khusus dan berfungsi untuk membayar pengeluaran yang nominalnya kecil dan pengeluaran yang tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Sekarang kemudian fungsi dan tujuan kas kecil. Apa itu tujuan dibentuknya kas kecil? Yang pertama, untuk menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami bagian kantor. Jadi, kas kecil itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kantor. Contohnya adalah pembelian perlengkapan kantor. Kedua, untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya
relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya ya. Jadi kalau penggunaan dana kas kecil itu tidak perlu memakai prosedur yang panjang, tidak perlu otorisasi kepada pihak berwenang untuk minta tanda tangan cek ya. Jadi untuk penggunaan dana secara mendadak itu tujuan dari kas kecil. Sekarang fungsi kas kecil. Adapun fungsi dari kas kecil, yang pertama adalah untuk membayar pengeluaran perusahaan dengan nominalnya kecil. Yang kedua, sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak. Yang ketiga, sebagai dana langsung untuk jenis pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan cek. Yang keempat, untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Sekarang beberapa fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem pencatatan dana kas kecil. Jadi dalam pencatatan dana kas kecil itu ada beberapa fungsi atau bagian yang terlibat. Yang pertama adalah fungsi atau bagian kas. Bagian kas itu berfungsi untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi bagian kas itu bagian yang meminta kepada bagian keuangan untuk memberikan dana awal kepada dana kas kecil, bagian kas kecil. Sekarang yang kedua ada bagian akuntansi. Bagian atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mencatat pengeluaran, transaksi pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Yang ketiga adalah bagian pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab untuk menyimpan dana kas kecil. Yang kelima, bagian yang memerlukan pembayaran tunai, yaitu bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil serta mempertanggungjawabkannya kepada pemegang dana kas kecil. Yang kelima adalah bagian pemeriksa intern, bertanggung jawab terhadap penghitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan kas. Jadi dalam pengelolaan dana kas kecil itu bagian setiap pertanggungjawabannya setiap 1 bulan sekali, tapi pemeriksaan intern itu bisa secara mendadak. Jadi mencocokkan antara catatan pengeluarannya jumlahnya berapa dan sisa yang ada di box petty cash itu berapa. Misalnya saldo awal itu 5 juta, di catatan terjadi pengeluaran 2 juta, berarti ya uang sisa yang harus ada adalah sebesar 3 juta. Nah itu bagian pemeriksaan ngecek apakah betul saldo atau uang yang ada di petty cash itu sebesar 5 juta. Di bagian-bagian melibatkan bagian kas, di bagian untuk meminta otorisasi kepada bagian yang berwenang untuk mencairkan cek, bagian akuntansi bagian untuk pencatatannya, bagian ketiga memegang dana kas kecil. Jadi pemegang dana kas kecil itu berfungsi atau bertanggung jawab terhadap pengadaan dana kas kecil itu atau keamanan dana kas kecil itu. Nah, yang keempat bagian yang memerlukan pembayaran tunai, yaitu yang bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil. Itu bagian yang terkait dalam sistem pencatatan dana kas kecil. Sekarang dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem pencatatan dana kas kecil yaitu ada bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat bukti pengeluaran kas kecil, dan yang kelima adalah permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama yaitu tentang bukti kas keluar.
Jadi ketika pembentukan dana kas kecil